nilai impor Indonesia terhadap produk Israel selama 2020 itu sampai dengan 56,54 juta US dollar. Selamat datang di Cuap Cuan. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di Koneksi Konten Ekonomi Misteri. Seksi dong Kak. Kayak bagus ya kalau ada segmen misteri-misterian gitu kan. Booming tuh di podcast. Pasti Cuap Cuan harusnya harus ada misteri-misterinya dikit ya. Konten ekonomi seksi. Terima kasih Sobat Cuan sudah kembali lagi tune in sama Maria di sini. Seperti biasa ada Arif Gunawan, Head of Research CNBC Indonesia, dan di sini ada Angel, produser dari Cuap Cuan. Kita akan ngobrol-ngobrol nih hari ini ya. Ngobrol-ngobrol topik yang menarik sih ya untuk dibahas karena memang lagi jadi headline berbagai macam media nih, media cetak, media sosial, dan cukup sebenarnya cukup prihatin sih ya. Dan menarik banyak perhatian dari masyarakat dunia juga gitu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai Israel dan Palestina, tapi kita lebih kepada kedekatan Israel Palestina dengan Indonesia. Sebenarnya sejauh mana sih hubungan dagang, kemudian seperti apa sih sebenarnya kontribusi dalam perekonomian lah khususnya ya. Mungkin kita nggak akan komentarin soal masalah konflik ya, karena kan memang konfliknya udah berkepanjangan banget nggak sih Mas kan Mas Argun nih sebagai salah satu mungkin pembaca sejarah ya. Kalau kita bicara mengenai Israel, Palestina, Indonesia ini seperti apa sih Mas hubungannya? Ya gimana ya, ini tuh seperti kita tidak berperang sebenarnya kan dengan salah satu pihak. Ada kesamaan nasib dengan salah satu pihak dalam ini Palestina, tapi kita tidak berperang dengan Israel. Tapi di sisi lain juga kita masih memiliki hubungan dagang dengan kedua negara gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang antara perdagangan dengan peperangan itu memang sifatnya saling berlawanan. Anda tidak mungkin berdagang dengan negara yang lagi Anda perangi. Benar. Nah, kita tidak berperang dengan Israel, apalagi dengan Palestina ya. Tapi memang kita tidak membuka hubungan diplomatik, hubungan kenegaraan yang resmi dengan Israel. Tetapi itu bukan berarti kita nggak bisa berdagang. Benar. Karena berdagang itu melintasi ruang dan waktu, kecuali kalau Anda berperang, itu saja. Makanya sekarang ini dari berbagai negara-negara anggota Liga Arab itu sebenarnya yang sekarang sama sekali tidak membuka hubungan perdagangan itu hanya dua, yakni Libanon dan Suriah, hanya itu saja. Yang lain itu sudah membuka hubungan dagang, mau impor ekspor dengan tingkat tertentu, level tertentu itu mereka ada. Kecuali dua negara itu. Kenapa? Karena Libanon dan Suriah mereka tidak punya hubungan diplomatik dan masih dalam status perang. Syria atau Suriah sampai sekarang statusnya masih perang dengan Israel. Jadi antar warga negaranya nggak bisa saling mengunjungi gitu. Warga negara Suriah itu nggak bisa ibaratnya berkunjung, mau yang misalnya Islam di sana ya, Muslim di Suriah mau ke Al-Aqsa nggak bisa masuk. Demikian juga Kristen Suriah yang mau ke gereja Nativity misalnya itu juga nggak bisa masuk kayak gitu. Nah itu karena mereka berperang dan nggak ada perdagangan. Iran juga statusnya dengan Israel mereka tidak membuka hubungan perdagangan sama sekali. Gitu. Perang ya berarti sama dengan ya membuat perekonomian juga makin terpuruk akhirnya ya di negara-negara tadi yang dimention sama Mas Argun. Kondisi perekonomiannya kan juga kita bisa tahu ya sekarang. Ya repot juga kan kalau nggak ada perdagangan, coba mereka sibuk perang dan lain-lain gitu. Dan agak miris sebenarnya kalau ngelihat di situasi sekarang, di era sekarang masih ada yang perang gitu. Ya kan sesimpel itu ya sebenarnya pemikirannya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat keterlibatan dulu deh, misalnya Indonesia, Israel, Indonesia, Palestina nih. Kan ini ada data juga nih Mas di cnbcindonesia.com, mungkin Sobat Cuan juga bisa baca bahwa ternyata dari BPS nilai impor Indonesia terhadap produk Israel selama 2020 itu sampai dengan 56,54 juta US dollar. Sebenarnya kecil kalau dibandingkan dengan total impor secara keseluruhan gitu ya. Tapi ternyata juga di 2 bulan pertama nih di Januari Februari nilai impor Indonesia dari Israel ini sebesar 1,78 juta US dollar, dan ini juga sangat kecil sebenarnya kalau compare dengan keseluruhan impor. Tapi berarti ada gitu ya, ada kontribusinya, maksudnya ada perdagangannya gitu Mas. Iya ada. Apa sih yang diperdagangkan Israel Indonesia? Nah memang kita tuh masih berdagang dengan Israel untuk produk-produk yang tidak atau sulit digantikan di pasar internasional. Sekarang nih kalau kita bicara stasiun TV di Indonesia, semuanya itu memakai produk Israel.
Karena kalau kita mau siaran langsung itu kan ada tuh produk-produk yang untuk dipakai untuk mendukung itu TV, pemancar ya kan, live view misalnya ke satelitnya. Itu produknya dari Israel gitu. Di negara lain yang bikin hampir nggak banyak ya, kebanyakan di Israel yang bagus-bagus yang market menilai wah produknya yang unggulan itu yang dari Israel. Nah ini yang kemudian diimpor, makanya kalau di data BPS kan memang itu dicatatkan kan ada gitu. Kemudian militer, peralatan militer. Jadi kan ya sempat ramai ada beberapa senapan yang ternyata kita beli dari Israel. Nah kalau beli alat militer ini memang lebih pada jagonya lobby gitu. Karena kalau kita bicara ketangguhan ketangguhan alat militer, alutsista itu hanya dilihat berdasarkan satu hal, sudah teruji belum gitu. Iya. Teruji dalam hal perang dalam tanda ya. Dan ini sudah teruji berarti. Iya, benar gitu ya. Ya, nah makanya kemudian udah battle proven produk mereka dan juga ada yang ngelobi, udah jadi itu aja gitu. Jadi bukan karena harga, kalau harga masih so-so lah gitu, kemampuan bisa dibandingkan ya so-so, tapi ya itu battle proven yang mana gitu. Ya memang harus diakui perdagangan itu ada, tetapi untuk melihat apakah perdagangan ini buruk buat Indonesia dalam hal ini ya kita hanya cukup satu aja penilaiannya, kita surplus atau defisit gitu. Kalau kita defisit berarti kita lebih banyak beli produk mereka dibandingkan mereka lebih banyak beli produk kita. Jadi gini, saya sih nggak peduli ada negara yang memusuhi kita, memusuhi Indonesia. Katakanlah Malaysia nih misalnya memusuhi Indonesia misalnya, tapi dia impor produk kita dan kita lu tetap belanja ke gue gitu surplus dengan kita, ya saya nggak masalah. Bodo gitu. amat ya. Bodo amat. Berarti intinya adalah permusuhan peperangan itu harus dibedakan gitu ya dengan perdagangan. Karena ini masalahnya adalah uang yang masuk dan apa yang kita butuhkan gitu ya. Musuhin nggak apa-apa deh asal gue tetap cuan gitu ya. Oke, kita musuhan cuan boleh deh gitu. Nggak apa-apa. Itu dia. Jadi dan kalau kita bicara soal surplus atau defisit kah perdagangan kita dengan Israel, kita masih surplus meskipun kecil tadi kan dari data 2020 masih surplus 100 jutaan gitu. 100 jutaan. Ya itu sekitar berapa lah kalau dihitung ya sekitar 1,4 triliun lumayan. Lumayan loh. Tapi kalau kita berdagang dengan Israel, kemudian secara diplomatik gak ada hubungan, masyarakatnya sering protes-protes, tapi ternyata kita lebih banyak beli produk mereka dibandingkan mereka beli produk kita, ya harusnya kita malu gitu ya. Kalau mereka beli produk kita apa aja tuh Mas? Ada beberapa minyak sawit ya, minyak sawit itu. Jadi produk-produk yang nggak bisa digantikan unggulan kita di Asia Tenggara apa? Memang ya, minyak kelapa sawit itu ya. Salah satunya itu. Dan mereka juga nyari plastik juga. Nah ini menarik kalau kita bicara plastik itu produsennya ya kebanyakan Timur Tengah. Nah Arab Saudi ini pemasok plastik terbesar di sono. Jadi kalau mereka beli dari Arab Saudi, meskipun Saudi dan Israel seringkali ya secara resmi tidak ada hubungan persahabatan atau hubungan diplomatik yang romantis misalnya nggak ada gitu. Tapi perdagangannya bisa romantis. Romantis deh, tapi khusus di perdagangan aja ya. Yang lain ntar dulu ya. Nah itu kan tadi soal Israel. Nah kalau ke Palestina sendiri seperti apa nih? Di Palestina sekarang soalannya kita tidak memiliki data perdagangan karena mereka itu kalau produk-produk ekonominya kalau mau keluar negeri itu harus lewat Israel juga gitu. Bahkan perdagangan di sana itu juga nggak pakai mata uang Palestina sendiri, kan ada mereka pakai shekel. Gitu. Berarti artinya kalau misalnya harus masuk lewat Israel dulu, nanti terdatanya itu atas ininya Israel dong, bukan Palestina, atau tetap Palestina atau? Ya, sekarang problemnya itu ada ketentuan bahwa semua produk di sana itu harus made in Israel gitu. Nah itu yang jadi problem. Dan sekarang kalau kita mau menyasar kan ada tuh aksi-aksi boykot BDS kan, boykot, divestment, sanction gitu. Nah mereka ngeboikotnya itu ngelihat berdasarkan mana wilayah pendudukan gitu. Nah kalau ada produk dari wilayah Palestina, terutama kita bicara kurma misalnya, ya itu mungkin mereka masih bisa menerima. Tapi sekarang udah nggak kelihatan lagi, karena itu juga kemudian kalau dijual akhirnya ya brandingnya harus produk Israel. Gitu. Susah gitu kalau menyebutkan produk Palestina gitu. Berarti hubungan yang terjadi kalau di Indonesia dengan Palestina ya diplomatik aja ya mungkin ya, atau katanya soalnya Indonesia punya sejarah yang baik banget sih sebenarnya dengan Palestina, termasuk adalah salah satu negara yang mengakui Indonesia merdeka paling duluan. Betul. Itu adalah Palestina ya. Karena ketika sebelum deklarasi 17 Agustus itu
kan harus ada pengakuan juga nih dari beberapa negara. Nah, Palestina termasuk yang mengakui Indonesia pertama kali mengakui bahwa Indonesia merdeka. Karena itulah Indonesia mendukung kemerdekaannya Palestina ya di satu sisi ya, karena melihat dari latar belakang itu. Makanya kenapa selain karena sebagai dibilang negara muslim apa segala macam, Indonesia juga punya sejarah itu. Jadi makanya kita juga boleh deh mendukung kemerdekaannya mereka gitu ya, salah satunya. Dan itu kan emang kebijakan luar negeri kita gitu ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu digariskan di pembukaan undang-undang. Nah, problemnya sekarang kan kasus di sana itu ya emang wilayah pendudukan di sana. Israel itu harus diakui dalam sejarahnya mereka menciptakan negara dari sebuah negara. Jadi di situ udah ada komunitas masyarakat itu kan di bawah British Mandate, dan ada masyarakat Palestina, ada masyarakat pendatang. Dalam ini kita bicara soal masyarakat Yahudi, dan kemudian masyarakat Yahudi memerdekakan dirinya, kemudian ada konflik. Nah, 700.000 pengungsi Palestina akhirnya terusir. Nah, wilayah yang mereka duduk itu wilayah milik 700.000 orang itu, yang sekarang pengungsinya sudah 5 jutaan gitu. Ya, ini bertambah, bisa dibilang berkembang biak gitu ya. Ya, ini bisa dibilang sebagai the last occupation di modern history di dunia gitu ya. Jadi ya memang kalau kita mendukung Palestina harus, karena memang Palestina belum merdeka, dia masih diusir gitu kan. Ibaratnya kayak terjajah di negaranya sendiri. Iya, memang itu yang terjadi. Solusi dua negara sekarang seharusnya dijalankan, tapi sulitnya kan sekarang Israel sudah di upper hand. Ibaratnya kalau kita bernegosiasi nih, ada dua belah pihak, Israel sama Palestina rebutan pizza ibaratnya gitu. Pizzanya ditaruh di meja perundingan. Nah, selama perundingan Israel tuh ngambilin pizzanya gitu kan. Dan kemudian Palestina cuma bisa, jangan diambilin, kita lagi berdialog, lagi negosiasi. Ya terserah negosiasi, tapi saya mau ngambil gitu. Mau apa? Nah, ketika masyarakat Palestina misalnya mukul tangannya, jangan diambil, dia akan membalas dengan lebih gede karena punya kekuatan militer. Nah, itulah. Kemudian retorikanya adalah the right of self defense. Nah, ini yang sering kita dengar. Tapi sejarahnya memang seperti itu. Ini wilayah pendudukan sampai sekarang juga. Agak repot ya, maksudnya agak susah juga. Gimana ya penyelesaiannya gitu ya, kalau misalnya dibayangin konflik yang berkepanjangan. Bener. Ini. Yang kita pertanyakan juga adalah ini kan sudah berlarut-larut lah ya, cukup lama konflik ini juga kan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang bikin ini sampai nggak bisa berdamai gitu? Padahal banyak negara-negara Arab juga di situ yang harusnya juga bisa mendukung itu kan, yang menjadi pertanyaan banyak orang. PBB pun juga ya cuma bisa bilang kayak damai lah gitu. Jadi cuma bisa ngomong gitu aja gitu. Meminta berdamai. Jadi kayak himbauan bentuknya gitu loh ya. No action. Karena juga mungkin dia bingung positioningnya juga seperti apa gitu loh, Mas. Ya idealnya memang kalau kita tidak bisa melakukan perlawanan militer nih, mestinya sih memang harus ada semacam sikap atau sanksi ekonomi gitu. Itu pernah dilakukan oleh Arab Saudi tahun berapa? 73 kalau tidak salah. Mereka mengembargo penjualan minyak karena yaitu ada aneksasi dan dari Israel, dan itu tuh didukung oleh Amerika waktu itu. Dan Arab Saudi, rajanya saya lupa, mungkin namanya Faisal kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dilarang lah itu penjualan minyaknya di sana. Langsung harga minyak ya naik tinggi sekali, dan bagi Amerika itu mereka merasa berat. Ya itu yang bikin mereka akhirnya mau berunding kayak gitu. Nah, hal sepertinya harusnya bisa diupayakan, tetapi dengan catatan ya memang ada yang memotori gitu. Nah, sekarang kan problemnya Israel itu didukung oleh Amerika Serikat yang secara ekonomi kuat gitu. Dia punya veto juga di PBB. Jadi ya apapun yang mau dilakukan, kalau dia memveto, mau dilakukan PBB dalam hal ini, ayo berdamai, ayo duduk, ayo dibagi dua negara misalnya. Ya kalau Amerika memveto ya tidak bisa berlanjut itu perundingan apapun gitu. Ya memang ini sangat intricate gitu. Jadi sudah 70 tahun kan mereka pendudukannya ini. Dan kalau mau mendamaikan, memang kuncinya di situ. Sponsor-sponsornya harus duduk bersama dan mulai mengurangi ambisinya. Problemnya sekarang ini udah pelik. Dari sisi Palestina sendiri, mereka bahkan retorikanya sudah tidak mau dua negara. Hamas kan beberapa kali tidak mau dua negara. Padahal ini solusi paling realistis. Memang tidak adil. Ya katakanlah, ya dulu itu wilayah saya, sekarang didudukin sama Israel misalnya. Ya oke, tapi itu udah sejarah gitu. Sekarang kalau memulai hal yang baru lagi dengan damai, ya harus sama-sama legowo ya gitu ya. Susah ya legowo tuh, aduh 70 tahun gitu katanya, udah 70 tahun deh lanjutin aja gitu. Gitu. Jadi ya memang kalau mau
agak berdamai ya mestinya ada dukungan atau dorongan atau tekanan ekonomi yang diberikan oleh masyarakat global. Dan ini yang sekarang saya pikir sulit dilakukan juga karena hubungan dagang itu sangat kuat dan juga peta geopolitik dan geoekonomi itu sekarang juga tidak memungkinkan terjadinya tekanan terhadap Israel gitu. Ya. Kalau Indonesia berarti positioningnya kan kalau sekarang positioningnya memang membela Palestina kan, kemerdekaan gitu ya, support begitu ya. Solusi dua negara. Solusi dua negara. Ya. Nah posisi-posisi yang bisa diambil misalnya terhadap Israel, terus kemudian terhadap Palestina ini apa gitu kalau misalnya Indonesia bisa lakukan sebagai negara yang juga mungkin bermitra dagang ya, walaupun tidak berhubungan diplomatik. Ya mestinya kita bisa melakukan hal lebih, tetapi memang ini harus butuh political will. Pertama, Indonesia harus berperan lebih aktif di organisasi konferensi Islam OKI, ya kan? Ya itu kan yang membawahi negara-negara yang berseteru di sana. Liga Arab, negara-negara Arab ada di OKI. Jadi pegang OKI, satukan sikap, misalnya sudahlah jangan muluk-muluk kembali ke garis batas sebelum tahun 1917 atau berapa. Ya 1948 misalnya. Jangan, ya konkret aja sekarang solusinya dua negara, dibagi wilayahnya yang konkret seperti apa, take and give. Sudah itu dibawa kemudian ajukan ke Amerika Serikat, butuh backup dari Rusia, Cina misalnya. Ya itu dijalankan dan Indonesia bisa mensponsori itu gitu. Dapat oke, tetapi kan ya sejauh ini belum. Bahkan di OKI sendiri kan tidak kompak gitu ya. Ya ibaratnya tadi kayak Turki misalnya yang paling getol teriak-teriak mengkutuk Israel, serangan Israel, tetapi hubungan dagang dia juga tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia gitu. Dengan Israel dengan gitu Israel gitu. Ya itu yang bikin pelik ini solusinya. Selama organisasi konferensi Islam belum punya satu sikap, satu suara untuk memberikan tekanan ekonomi, kita pasar besar loh OKI ini. Ada Indonesia di karena situ. hanya bisa lewat situ ya, tekanan ekonomi itu ya mungkin yang akan lebih berpengaruh banget. Iya, kecuali kita mau ngirim pasukan militer, tapi itu kan ya juga tidak keterbatasan, tidak wise lah. Tidak wise, benar. Lebih banyak mudorotnya kalau orang bilang. Ya mending gitu, tekan ekonomi, hentikan perdagangan misalnya, itu akan membantu menekan pemerintahan Israel untuk mau duduk bersama minimal, kemudian juga mau melonggarkan ambisinya mereka kan pinginnya Israel Raya yang luas itu gitu ya udah harus realistis lah. Yerusalem dibagi dua, dibagi dua, yang penting kan damai gitu. Ya udah dapat bagiannya masing-masing gitu kan. Gitu, ibaratnya seperti itu. Mestinya sarana ekonomi bisa dijalankan dengan cara menyatukan sikap di OKI kalau kita mau Indonesia berperan. Ya, kemudian opsi lainnya kita tuh bisa kayak Rusia di Suriah. Rusia itu dia intervensi ke Suriah secara militer karena dia merasa aset nasionalnya ada di situ, investasinya banyak, dan itu juga dihancurkan oleh para pemberontak, diserang, ya udah dia turun tangan kirim masukan. Indonesia punya rumah sakit di sana, kita kan dulu bangun tuh rumah sakit, kemudian itu dibawa sama Israel. Ya Indonesia dengan dalih menyelamatkan atau membela aset nasional yang ada di negeri orang, bisa mengirim masukan ke sana. Tetapi kan ya tadi, apakah kita mau konfrontasi? Ya saya pikir lebih konkret ya itu tadi, kita memberi tekanan pada Israel dengan tekanan ekonomi, perdagangan misalnya. Dampaknya apa tuh Mas kalau misalkan kompak nih seluruh negara OKI atau yang bekerja sama ada hubungan dagang dengan Israel menghentikan perdagangannya gitu, kira-kira gue nggak mau beli barang lo nggak bisa beli dari gue kan mati lo. Kira-kira dampaknya tuh gimana? Mati sih kayaknya kalau diserang ekonomis kayak gue bisa bayangin sih. Kayak lo nggak bisa jualan, nggak punya duit gitu, mau gimana? Langsung drop semua. Kayaknya sih. Jadi Israel itu kan juga bukan negara yang kaya secara SDA gitu ya. Minyak hanya ada di Haifa gitu. Jadi nggak sekaya negara-negara Arab lain lah untuk urusan minyak. Jadi kalau kita berhenti, seluruh OKI, anggota OKI ini tidak berdagang dengan Israel, ya dia akan kesulitan untuk memasok kebutuhan energi dalam negeri. Dia juga bergantung pada minyak, pada air dari Yordania. Gitu. Jadi kalau Yordania bilang, ya udah stop, saya nggak kirim air gitu, di bendung gitu, sudah pusing dia. Hal-hal seperti ini tuh bisa memberikan tekanan pada pemerintahan Israel harusnya. Tetapi kan juga apakah sebaliknya Indonesia atau negara OKI akan kelimpungan kalau nggak berdagang dengan Israel? Nggak juga sih, karena ya memang di beberapa sektor kayak tadi satelit misalnya atau telekomunikasi itu memang membutuhkan produk-produk dari Israel, tetapi juga ada substitusinya misalnya dari Eropa,
kemudian dari Cina untuk bicara soal telekomunikasi ya, kan mereka ada Huawei juga, mereka memberikan produk serupa meskipun kualitasnya mungkin agak beda gitu, speknya agak beda. Ya setidaknya itu masih ada komplementernya, ada substitusinya. Dan ketika ini terjadi, ya yang rugi sebenarnya Israel gitu. Tetapi kan pintarnya Israel ya, mereka tidak hanya menjalin hubungan dagang, tetapi memastikan bahwa pemimpin politiknya itu tidak macam-macam gitu. Kalau kita bicara geopolitik di sana, gitu. Yordania, kemudian Mesir kan dulu pernah itu tuh ke siapa namanya Mursi menang, dan ini dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu ideologinya sama seperti Hamas gitu, ya perlawanan gitu dan kemerdekaan di Palestina. Israel tahu itu, dan kebetulan tiba-tiba kan kemudian Mursi didongkel sama militer, sama Sisi sekarang. Nah Sisi berkuasa, hubungan dagangnya kembali bagus lagi dengan Israel. Hal-hal seperti ini yang memang ya dinamikanya terjadi, dinamika politiknya. Berarti powernya Israel ini cukup gede juga berarti ya di global gitu, maksudnya khususnya di perdagangan gitu ya Mas, agak-agak cukup berpengaruh juga terhadap perdagangan secara global ya, karena mereka tahu gitu, maksudnya sisi-sisi mana, cara-cara mana gitu ya. Memang cerdas, emang kumpulan orang-orang cerdas juga sih di sana sih. Israel tuh nggak mau jual, oke kita cari cara lain. Iya. Jadi mereka ini kan bangsa Yahudi itu kan bangsa diaspora gitu kan, mereka terpecah-pecah di berbagai negara dan mereka harus survive gitu. Dan Anda pendatang di negara orang asing, ya untuk survive gimana? Ya harus pinter gitu. Nah itu yang membuat mereka secara etos kuat. Dan bukan kebetulan bahwa pembentukan negara Israel juga ini kan didukung oleh para pengusaha gitu, pengusaha-pengusaha tingkat global. Ada kita bicara Rothschild, kalau dulu ya di promotori Herzl kan, Theodor Herzl yang Zionisme. Nah pendukungnya para pengusaha-pengusaha ini, dan mereka kebetulan memang menguasai nadi-nadi bisnis di Amerika, di Inggris gitu, dan itu memiliki kekuatan lobby secara politik. Nah Herzl itu kan cuman Theodor Herzl ini kan cuman wartawan, jurnalis sama kayak kita gitu. Tapi ide Zionismenya itu bisa diterima ya karena didukung oleh pengusaha-pengusaha yang dekat dengan penguasa Inggris, itu kerajaan Inggris gitu. Kekuatan lobbynya ada gitu. Jadi siapa yang nulis? Wartawan, ya udah nggak apa-apa. Arief Gunawan misalnya gitu, pada saat Arief Gunawan lu ikut itu ya, berpengaruh juga secara lobby politik. Iya, misalnya saya sekarang saya pengen bikin negara Jawa di Jakarta. Jawa di Jakarta. Namanya Argunisme. Terus pengusaha-pengusaha mendukung saya. Semuanya ngedukung. Jadi, gitu. Kenapa nggak bisa ya, jadi mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari Palestina sendiri, nah Palestina ini bagaimana roda perekonomian ya Mas Argun kalau dilihat karena dari balik lagi kan tadi semuanya dikendalikan juga sama Israel gitu ya. Bahkan gaji para pejabat otoritas Palestina itu bisa di hold sama pemerintahan Israel. Pengumpulan pajak di kawasan Rafah gitu kan, kawasan pendudukan itu juga dihandle oleh otoritas pajak Israel gitu, dan Palestina nanti hanya dapat nih bagiannya segini gitu. Jadi kalau ada ketegangan, kemudian kalau ada eskalasi konflik, dan kemudian pas diplomasi atau pas negosiasi otoritas Palestina agak vokal, naikin nada suaranya, ya itu bisa jadi tekanan. Yaudah kita nggak transfer dulu karena lo kayak gini. Berarti kalau kondisinya lagi perang kayak gini, nggak usah dikirim deh ini pajak apa segala macam, pendapat di hold dulu gitu ya. Iya, tahan. Yang tidak bisa mereka handle sekarang memang di Gaza gitu kan, karena kan Gaza memang secara ekonomi mereka embargo gitu. Tetapi mereka juga kemarin ngirim sih, membuka perbatasan untuk bantuan kemanusiaan. Itu karena ada Mesir juga, Yordania yang ngirim bantuan kemanusiaan, akhirnya ya Israel membuka itu. Tapi dalam kondisi biasa ya mereka tidak mengizinkan ini lalu lintas barang yang kemudian melewati jalur Gaza. Ya, gitu. Bisa dibayangin ya berarti ya kondisi sekarang ya memang cukup berat banget buat Palestina begitu ya, untuk mereka survive tuh agak repot banget gitu. Nah kalau dilihat dari sejarah terus kemudian juga konflik yang berkepanjangan ini ya,
salah satu caranya ya memang cuma ditekan secara ekonomi ya Mas, maksudnya nggak ada lagi Yuk negara-negara oke, yuk kita gabung. Iya, yuk gabung yuk gitu bisa, ya. Yuk kita Lewat situ doang berarti ya Mas ya. Iya, dan Atau aksi penyelamatan lain begitu mungkin untuk warga ke Palestina di Gaza supaya mereka jauh lebih, karena kan dari sisi teknologi jelas kan nggak imbang ya, maksudnya Israel tuh lebih kuat banget kan kalau dari sisi persenjataan dan lain-lain kan memang. Bahkan mereka punya yang anti rudal itu kan. Iya, rudal anti rudal, bayangin. Rudalnya bisa ngejar rudal yang dikirim. Ya itu memang keunggulan Israel, dan itu memang terbentuk bertahun-tahun karena kan memang komitmen dari pemerintah Amerika Serikat, mereka akan mendukung negara Israel dengan dengan apa namanya argumen bahwa negara Israel is the only democratic country di Middle East gitu. Makanya itu jadi mitra utama Amerika. Dibantulah itu termasuk persenjataan gitu kan. Kemarin katanya juga mau masuk misil baru kan Biden. Nah, ini yang bikin keunggulan Israel terhadap ya semua negara Arab juga gitu. Nah, kalau mau ya kita ngebantu agar ini selesaikan, ya solusinya ekonomi menurut saya. Kalau mau militer memang agak susah. Tetapi sekarang kalau kita tidak bisa membuat pemerintahan Israel menghentikan niatnya untuk memperlebar aneksasi wilayah, ya percuma juga. Karena selama militer atau pemerintah Israel ingin memperlebar wilayahnya, selama itu pula Hamas akan didukung oleh masyarakat Palestina untuk melakukan aksi yang konfrontatif gitu. Selama ini kan kekuatan politik di Palestina itu ada dua kubu ya, Fatah yang moderat, sama Hamas yang ya militer lah, yang frontal. Sama kayak di Indonesia juga, ekstremis ya. Di Indonesia juga kan dulu gitu, ada kubu Soekarno ya kan, yang pintar berdiplomasi, ada Bung Hatta, Bung Yamin dan lain-lain. Di sisi lain ada Tan Malaka ya kan, yang bergerilya gitu. Ya, dan yang biasanya yang Bung Tomo dulu gitu misalnya. Nah, dan Bung Tomo dulu kan juga dibikin ekstremis katanya kan, oh ini ekstremis teroris gitu. Ya, ini sebenarnya bisa dipakai dua belah pihak ini. Di satu sisi Rafah, kalau dia tidak punya tekanan seperti yang diberikan oleh Hamas, maka dia ya tadi hanya bilang, "Woi, pisahnya jangan dimakanin, kita lagi negosiasi nih mau berapa pembagian pisahnya." Tapi Israel makan terus, jadi hanya bisa teriak-teriak gitu. Tapi ketika dia mau berkoordinasi dengan Hamas dan menggabungkan kekuatan diplomatik dengan kekuatan militer, nah ini bisa memaksa Israel untuk mengurangi ambisi mereka. Ini harusnya terjadi, dan pemerintah Indonesia, negara konferensi Islam itu harusnya membuat dua kubu ini menyatu untuk ya mencapai perdamaian gitu, bukan untuk mengusir Israel. Sekarang kalau kita bicara apakah Israel harus di bumi hanguskan, ya jangan gitu. Ada masyarakat sipil di sana. Kalau sekarang korbannya itu bukan ya Palestina juga, di Israel juga banyak. Masyarakat sipil juga jadi korban gitu. Bedanya dia victim of circumstance gitu. Bayangkan kalau Angel atau Maria lahir di Israel, terus tiba-tiba diserang sama rudal, emang punya pilihan gitu kan? Enggak. Jadi karena kita terlahir di sana, kita nggak tahu menahu sejarah yang dulu-dulu. Kenapa nih gue tiba-tiba? Gitu. Ya emang lagi jalan gue ada rudal lewat gitu ya. Ada hujan rudal. Aduh, itu dia. Makanya harusnya memang disatukan dulu kekuatan politik dan di Palestina, kemudian duduk bersama, mengurangi ego. Ya kemungkinan nanti solusi dua negara itu tercapai gitu. Tetapi ya selama itu belum terjadi, sampai sekarang ini Israel masih merasa adikuasa, bisa ngambil wilayah. Sekarang yang jadi isu kan sejarah gitu ya. Ada kampung di sana, kampung Arab ibaratnya gitu, itu mau dieksekusi, diusir orang-orangnya. Nah, ini yang bikin Hamas meradang gitu. Ya ibaratnya katanya mau negosiasi dua negara kayak gini gitu. Tapi kalau Israelnya ngotot, ya biasanya yang keluar adalah bukan lagi diplomasi tapi kekuatan militer. Hamas akan makin didukung gitu. Dan Hamas ini dia sebenarnya berbeda dari Fatah. Kalau Fatah itu gerakan yang sekuler. Dulu sama seperti PLO, Palestine Liberation Organization, Yasser Arafat itu. Itu kan mau Islam mau Kristen jadi satu. Berjuang bersama demi Palestina. Kalau Hamas itu lebih didorong oleh kekuatan agama gitu kan. Jadi Hamas, Jihad Islam, dari namanya kan udah jelas. Apakah ada partisipasi dari warga Palestina Kristen di sana? Nggak banyak gitu. Nggak banyak. Sekarang kan jumlah warga Kristen di Gaza kira-kira 900-an atau ya kurang dari 1.000 orang lah gitu. Jadi
kalau kekuatan militansi berbasis agama ini yang menonjol, ya kayaknya sih solusi dua negara akan sulit tercapai. Mestinya Rafah juga didukung, Fatah didukung, kemudian bersama dengan Hamas, ya sama seperti dulu pembentukan Indonesia gitu. Dulu kan ada juga yang Islamis juga pengen menjalankan syariat Islam, tapi akhirnya kan harus win-win solution gitu. Ya ini kita bareng-bareng gitu, jangan ego, sukuisme agama dan sebagainya ditonjolkan. Tapi ya ini kalau musuhnya agresif seperti Israel, biasanya memang kekuatan yang bisa menyatukan rakyat itu kekuatan yang sifatnya sentimen-sentimen berbasis agama. Iya, benar. Yang bisa menyatukan gitu ya. Iya, karena ya mau kemana lagi, mau berharap pada Bung Karno-nya di Palestina juga cuma bisa ngomong doang. Ada gitu. Pancasila di sana, Mas. Seperti Pancasila di Indonesia begitu ya, akhirnya menyatukan. Tapi yang jelas ya Israel Palestina sebenarnya punya hubungan dagang, atau mungkin Israel ya punya hubungan dagang yang baik juga dengan Indonesia, dan Indonesia juga ada keterlibatan dalam hak asasi manusia begitu ya, untuk bahwa setiap negara itu berhak merdeka. Palestina pun juga berhak untuk merdeka, makanya itu yang disupport. Yang jelas kita prihatin sih dengan apa yang terjadi di sana ya, mudah-mudahan segera selesai gitu ya, karena kita konfliknya. bingung juga nih mau ngapain gitu ya, selain mendoakan, dan semoga segera selesai begitu ya, sehingga ada hubungan yang lebih baik lagi lah gitu ya, udah 2021 gitu. Ya begitu deh Sobat Cuan gitu ya, kurang lebih ini gambarannya. Ini menyemarakan juga apa yang memang muncul banyak di headline. Semoga ini bisa jadi pengetahuan dan sumber informasi juga ya dari Sobat Cuan yang cukup berimbang pastinya. Terima kasih sudah menyaksikan Cuap-Cuap Cuan. Jangan lupa kita ada banyak banget ya agenda-agenda, termasuk kelas cuan ya. Kita Ada punya kelas cuan ya. Sobat Cuan yang mau dapat cuan lagi. Kali ini cuannya kece banget. Gak boleh dikasih tahu rahasia. Berkilau-kilau aja. Berkilau-kilau. Jadi tetap dengerin terus informasi-informasi dari Cuap-Cuap Cuan. Bisa pantengin Instagram, Spotify, ataupun YouTube. Untuk dapat informasi lebih lanjut. Dan gak cuma di Cuap Cuan, tapi juga bisa pantengin di CNBC Indonesia, karena kita akan ada kelas cuan lagi di awal Juni ini gitu. Catat ya, pokoknya harus ikut. Pokoknya kita akan ajak Sobat Cuan untuk berburu harta karun nanti ya seru. di Cuap-Cuap Cuan. Terima kasih banyak ya, Maria pamit, Angel pamit. Argun pamit. Dah.